Selamat datang, para penjelajah waktu dan pecinta misteri. Sebelum kita membuka tabir cerita dari masa lalu yang penuh teka-teki ini, tekanlah tombol like dan subscribe sebagai tanda bahwa kalian siap menyusuri lorong-lorong sejarah kuno dan mitologi yang terlupakan. Bersiaplah, karena perjalanan kita akan segera dimulai. Bayangkan jika dunia yang kita kenal hanyalah permukaan dari sesuatu yang jauh lebih besar. Bayangkan jika jauh di bawah kaki kita tersembunyi sebuah peradaban kuno, sebuah dunia yang tidak pernah tersentuh oleh cahaya matahari, namun tetap hidup, berkembang, dan mengamati. Inilah kisah tentang Bagartha, atau yang oleh sebagian disebut dunia berongga, Hollow Earth. Sebuah teori yang tidak hanya membangkitkan rasa penasaran, tetapi juga telah mengusik para ilmuwan, petualang, bahkan pemerintahan dunia selama berabad-abad. Legenda tentang kehidupan di bawah tanah bukanlah sesuatu yang baru. Dalam teks-teks kuno dari Tibet, India, dan bahkan catatan peradaban Mesir, terdapat cerita tentang sebuah kerajaan tersembunyi di perut bumi, tempat tinggal makhluk cerdas dengan kedamaian abadi dan pengetahuan yang melampaui zaman. Bangsa Tibet menyebutnya Shambhala, bangsa Hindu menyebutnya Patala, dan para penjelajah Eropa menyebutnya Agartha. Tapi apakah semua ini hanya mitos? Di abad ke-18, seorang ilmuwan bernama Edmund Halley yang terkenal karena menemukan lintasan komet Halley mengajukan teori mengejutkan. Bumi kita mungkin berlapis-lapis, dengan ruang-ruang kosong besar di dalamnya, bahkan mungkin dihuni. Tahun 1947, seorang pilot Amerika bernama Laksamana Richard E. Byrd melakukan penerbangan ke Kutub Utara. Namun dalam jurnal rahasianya yang bocor bertahun-tahun kemudian, ia mengklaim telah menemukan sesuatu yang tidak tercatat di peta. Ia mengaku masuk ke sebuah celah besar di kutub dan menemukan wilayah hijau subur yang luas, dengan hewan purba dan makhluk humanoid tinggi berambut keprakan. Menurut Byrd, para penghuni bawah tanah menyampaikan pesan damai kepada umat manusia, namun juga peringatan bahwa peradaban kita sedang berada di jalur kehancuran karena keserakahan dan senjata pemusnah massal. Apakah ini hanya halusinasi dari tekanan udara kutub atau kebenaran yang sengaja disembunyikan? Legenda dunia bawah juga muncul dalam budaya lain. Dalam mitologi Nordik terdapat Svartalfheim Nalata, dunia para kurcaci pandai logam tersembunyi di bawah tanah. Dalam kepercayaan suku Maya dan Aztec ada dunia bawah bernama Onxibalba, tempat arwah dan makhluk tak kasat mata tinggal. Bahkan dalam Al-Quran dan Injil ada kisah-kisah tentang bumi berlapis dan makhluk yang ditahan di dalam perut bumi, seperti kisah Ya'juj dan Ma'juj. Apakah semua ini hanya alegori spiritual atau ada kebenaran fisik yang disamarkan dalam simbolisme kuno? Sejumlah gua purba seperti Gua Mammoth di Kentucky, Gua Derinkuyu di Turki, dan sistem bawah tanah di Brasil memperlihatkan betapa luas dan tak tersentuhnya bagian dalam bumi. Apakah mungkin sebagian dari dunia ini adalah pintu masuk ke kerajaan tersembunyi? Jika benar ada kehidupan cerdas di bawah sana, mungkinkah mereka telah lama mengamati kita, menunggu waktu yang tepat untuk muncul? Ataukah mereka menjaga jarak karena tahu betapa berbahayanya dunia atas? Kita hanya tahu sedikit tentang kedalaman planet ini. Ilmu pengetahuan modern hanya bisa mengebor hingga beberapa kilometer ke dalam bumi. Selebihnya hanyalah spekulasi. Namun satu hal pasti, semakin dalam kita mencari, semakin banyak pertanyaan yang muncul. Di antara mitos, catatan sejarah, dan kesaksian para penjelajah, satu pertanyaan terus menggema, benarkah ada kehidupan di bawah tanah? Atau kitalah yang selama ini hidup di permukaan sebuah rahasia besar yang belum terungkap? Jika benar bahwa kehidupan di bawah tanah bukan sekadar mitos, maka pertanyaan selanjutnya adalah, seperti apa kehidupan itu? Apa yang tersembunyi di balik lapisan bumi yang sunyi, gelap, dan tak terjamah cahaya matahari? Kita menyebutnya Agartha. Namun bagi para penghuni dunia bawah, mungkin itu hanyalah satu dari sekian banyak kota megah yang tak pernah kita lihat dan tak pernah kita pahami. Catatan kuno dari Tibet dan India menyebut Agartha sebagai kerajaan utama dunia bawah. Di jantungnya berdiri kota legendaris Shambhala, kota cahaya. Bayangkan ini, sebuah kota besar tertata sempurna, bersinar dengan cahaya yang tidak berasal dari matahari.
melainkan dari warna kristal bercahaya yang memancarkan energi murni dari inti bumi. Bangunan-bangunan tinggi tidak terbuat dari beton atau batu biasa, melainkan dari bahan yang berkilauan, ringan namun lebih kuat dari logam apapun yang dikenal manusia. Atap-atapnya berbentuk kubah, dinding-dindingnya halus seperti kaca, jalannya tidak berdebu melainkan mengilap seperti batu giok hitam, dan di tengah-tengahnya berdiri menara pusat yang disebut sebagai menara harmoni and pemancar energi spiritual dan penghubung antara dunia bawah dan atas. Siapakah yang tinggal di kota ini? Legenda menyebut mereka sebagai makhluk cahaya, tinggi, berwajah simetris, dan memancarkan aura ketenangan. Mereka tidak berbicara dengan kata, tetapi dengan telepati, menyampaikan ide dan perasaan secara langsung ke pikiran. Mereka tak pernah menua seperti kita. Waktu mengalir berbeda di bawah sana. Dan sebagian dari mereka mungkin bukan manusia seperti kita, melainkan ras kuno yang lebih dulu hadir di bumi sebelum peradaban kita dimulai. Beberapa peneliti menduga bahwa para penghuni ini adalah Anunnaki yang telah mundur ke dalam bumi, atau bahkan keturunan dari peradaban Atlantis yang tenggelam dan membangun kembali rumah mereka di bawah permukaan. Ternyata Agartha bukan satu-satunya. Dalam peta misterius bernama Peta Dunia Dalam yang diklaim berasal dari abad ke-17, disebutkan adanya jaringan kota bawah tanah. Posidus, kota bercahaya biru, diyakini sebagai pusat ilmiah. Rama, kota spiritual yang tersembunyi di bawah India modern. Telos, kota yang diyakini berada di bawah Gunung Shasta, California, dijaga oleh suku Lemurian. Eridu Dalam, kota kuno yang konon memiliki koneksi langsung dengan situs Mesopotamia di atas permukaan. Semua kota ini saling terhubung melalui jaringan terowongan besar yang membentang ribuan kilometer. Lebih tua dari semua gua alami yang kita kenal. Yang paling mencengangkan adalah bagaimana mereka hidup tanpa matahari. Sumber cahaya mereka bukanlah api atau listrik, tetapi kristal energi yang mampu memancarkan sinar alami, seperti simulasi sinar matahari, namun tanpa panas yang membakar. Vegetasi tumbuh dengan subur, air mengalir jernih dari sungai dalam tanah, dan udara tetap segar. Mereka tidak menggunakan kendaraan berbahan bakar, tapi alat transportasi yang melayang, entah digerakkan oleh medan magnet alami bumi. Bangunan mereka dibentuk tidak dengan batu bata, tapi dengan pola frekuensi, suara, amapara, arsitektur yang dibangun dari getaran dan niat, bukan alat berat dan mesin kasar. Seolah tersembunyi di dalam rahim bumi, kota-kota ini berdiri tenang. Mereka tidak terlihat, tidak terdengar, tapi mungkin selalu mengamati. Mereka tahu siapa kita, mereka tahu sejarah kita, bahkan masa depan kita. Karena dari kedalaman dunia bawah, mereka menyimpan pengetahuan yang hilang pula dan memilih diam. Jika kita benar-benar menemukan jalan menuju Agartha, pertanyaannya bukan lagi apa yang akan kita temukan di sana, tapi apakah mereka akan mengizinkan kita masuk? Mereka tersembunyi, mereka tak terjamah oleh sejarah, namun mereka tak tertinggal. Jika dunia bawah benar-benar ada, dan kota-kota seperti Agartha serta Shambhala memang berdiri nyata di kedalaman bumi, maka satu pertanyaan mengguncang fondasi pengetahuan kita. Apakah teknologi mereka lebih maju dari kita? Dan jika iya, mengapa mereka tidak pernah muncul ke permukaan? Kita hidup dari batu bara, minyak, dan listrik. Tapi menurut kesaksian dari beberapa penjelajah, teori spiritualis, dan dokumen yang konon dirahasiakan, penghuni dunia bawah tidak bergantung pada bahan bakar apapun. Mereka memanfaatkan energi murni dari inti bumi, beberapa menyebutnya Vril, sebuah istilah kuno untuk menggambarkan energi hidup pendant yang tak terlihat tapi mengalir di segala sesuatu. Vril ini bisa mengangkat benda, menyembuhkan tubuh, bahkan memperkuat pikiran. Tak perlu kabel, tak perlu mesin besar, hanya kehendak, getaran, dan frekuensi. Bayangkan, alat yang digerakkan oleh pikiran, transportasi yang melayang diam tanpa suara, dan sistem pencahayaan yang memancar dari kristal seolah menjadi matahari buatan. Penduduk Agartha disebut memiliki umur ratusan tahun bahkan mendekati keabadian, bukan karena sihir, tapi karena teknologi biologi. Mereka sudah melampaui pembedahan dan obat-obatan kimia. Mereka menggunakan frekuensi suara, getaran, kanton cahaya, dan karena energi kristal untuk menyelaraskan sel tubuh. Penyakit, penuaan, bahkan gangguan mental tidak eksis dalam dunia mereka. Di pusat kota Shambhala, konon ada sebuah ruangan yang disebut kamar regenerasi.
ruang di mana tubuh akan dibungkus oleh getaran elektromagnetik alami dan keluar dalam kondisi yang sepenuhnya diperbaharui. Sementara kita baru mengenal kecerdasan buatan dan komputer, mereka sudah hidup berdampingan dengan kecerdasan kolektif, sebuah jaringan pikiran terpadu di mana semua informasi disimpan dan bisa diakses oleh siapapun melalui kesadaran bersama. Saya tak perlu layar, tak perlu ponsel. Pengetahuan mengalir dari pikiran ke pikiran dalam bentuk cahaya, simbol, dan emosi. Mereka membaca tanpa buku, berkomunikasi tanpa suara, dan menciptakan tanpa menyentuh. Teknologi mereka bukan hanya mekanik, tetapi spiritual, menyatu dengan harmoni alam. Namun jejak teknologi mereka kadang muncul di permukaan. Artefak logam yang tak bisa tergores ditemukan dalam lapisan batuan tua. Terowongan yang terbentuk sempurna dan memancarkan radiasi elektromagnetik aneh ditemukan di Rumania, Brasil, dan Tibet. Bahkan ada laporan dari Nazi Jerman yang mengembangkan teknologi Frill berdasarkan informasi dari pertemuan bawah tanah. Sebuah cerita yang hingga kini tetap dikubur dalam arsip rahasia, konspirasi, imajinasi, atau fragmen dari kebenaran yang sengaja disembunyikan. Di saat kita masih mencari solusi atas energi, penyakit, dan kehancuran, mereka mungkin sudah lama menemukannya dan memilih untuk tidak ikut campur. Mereka tidak ingin dikenal, tidak ingin dijadikan sasaran. Karena teknologi mereka bukan untuk dominasi, tetapi untuk menjaga keseimbangan yang tak terlihat. Dan ketika kita bertanya siapa yang lebih maju, mungkin sudah saatnya kita berhenti melihat ke langit dan mulai melihat ke dalam, jauh ke dalam bumi. Mereka berkata kita hanya mengenal 5% dari laut Nap dan hanya sedikit lebih dari itu tentang perut bumi sendiri. Di balik batu, magma, dan tekanan raksasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar ruang kosong. Para ilmuwan telah lama mencoba mengungkapnya. Namun apa yang mereka temukan tidak selalu masuk akal. Bahkan sebagian dari mereka menghilang dalam keheningan. Salah satu upaya terdalam yang pernah dilakukan manusia adalah proyek sekolah Super Deep Borehole di Rusia. Dilakukan sejak tahun 1970, pengeboran ini menembus lebih dari 12 km ke dalam bumi tengah. Lebih dalam dari Palung Mariana, lebih dalam dari yang pernah dibayangkan manusia. Namun saat pengeboran mencapai kedalaman tertentu, alat-alat mulai rusak, suhu melonjak tinggi, dan suara-suara aneh terekam dari lubang pengeboran. Suara-suara menyerupai jeritan, gema, atau sesuatu yang bernafas. Beberapa peneliti mengundurkan diri. Sebagian mengklaim bahwa mereka melihat hal yang tak bisa dijelaskan. Dan proyek itu tiba-tiba ditutup tanpa penjelasan yang masuk akal. Di Turki, kota bawah tanah Drinkuyuk ditemukan secara tak sengaja ketika seseorang merobohkan tembok di ruang bawah rumahnya. Apa yang mereka temukan bukan sekadar gua, tetapi sebuah kota yang dapat menampung lebih dari 20.000 orang. Dengan ventilasi udara, dapur, kuil, dan sistem keamanan. Siapa yang membangun kota ini dan mengapa harus jauh di dalam bumi? Di Brasil dan Tibet, terowongan bawah tanah dengan dinding halus dan simetris ditemukan seolah dibentuk oleh teknologi pemotong molekul, teknologi yang belum kita miliki hari ini. Beberapa tahun terakhir, lembaga luar angkasa seperti NASA dan oleh ESA mulai mendeteksi anomali elektromagnetik di titik-titik tertentu bumi, terutama di wilayah kutub dan pegunungan terpencil. Sensor satelit menunjukkan adanya ruang kosong besar kumuh di dalam kerak bumi, namun tidak bisa dipindai dengan radar biasa, seolah-olah ada sesuatu yang menyamarkan keberadaannya. Pada tahun 2014, bocoran dokumen dari sebuah proyek riset disebut Project Kronos mengungkap eksperimen bawah tanah rahasia di Antartika, tempat para peneliti melaporkan sinar tak kasat mata yang menembus tubuh mereka dan satu mimpi kolektif yang menggambarkan kota bercahaya di dalam tanah. Namun dari semua upaya yang dilakukan, satu pola aneh selalu muncul. Penelitian dibungkam, data hilang. Peneliti tiba-tiba berpindah proyek atau menghilang tanpa jejak. Beberapa teori menyebut bahwa penguasa dunia bawah tidak menginginkan kontak, atau mungkin ada kekuatan lain di permukaan bumi yang tidak menginginkan manusia mengetahui apa yang sebenarnya ada di bawah sana. Karena kebenaran terlalu mengganggu, kita telah mengebor, memetakan, dan menembus tanah sejauh yang kita bisa. Namun justru di titik paling dalam itulah kita kehilangan arah. Dunia bawah mungkin bukan sekadar ruang, tapi juga batas terakhir dari pengetahuan manusia. Kita bertanya, apakah mereka ada? Namun pertanyaan yang lebih penting adalah, apakah kita siap jika mereka benar-benar ada?
Agartha, Shambhala, dunia bawah. Mungkin mereka bukan bagian dari masa depan. Mungkin mereka adalah bagian dari masa lalu Nasamesaneing yang memilih untuk tetap diam. Hingga manusia benar-benar layak untuk mengetahui. Dan sampai saat itu tiba, mereka akan tetap tersembunyi, menjaga rahasia mereka di kedalaman bumi. Terima kasih telah menyimak cerita ini hingga akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian, baik dari segi bahasa maupun penyimpulan, karena saya juga hanya manusia biasa yang tidak luput dari khilaf dan salah. Jika kamu memiliki pertanyaan, masukan, atau ingin berdiskusi lebih lanjut tentang cerita ini, jangan ragu untuk menulisnya di kolom komentar. Insya Allah akan saya balas sebisa mungkin. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Tetaplah bertanya, teruslah mencari, dan selamat menjelajahi misteri dunia kuno bersama kita.